Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Rizka Padilasari dengan NIM 2005795. Saya merupakan mahasiswi PGSD Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Tasikmalaya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa saja fungsi dan peranan kurikulum dalam pendidikan. Langsung saja kita simak videonya, stay tune. Sebelum kita membahas tentang fungsi dan peranan kurikulum, alangkah baiknya kita ketahui apa sih pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu dari kebutuhan manusia, di mana pendidikan memiliki peran penting dalam menciptakan peradaban yang maju. Dalam pelaksanaannya, pendidikan memerlukan sebuah kurikulum sebagai pedoman yang berisi rancangan program pembelajaran yang direncanakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum tidak dapat dipisahkan dengan pendidikan atau kegiatan belajar mengajar. Untuk itu, implementasi kurikulum di lembaga pendidikan diharapkan dapat diaplikasikan dengan optimal. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum memiliki arti sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Bab 1 Pasal 1 Ayat 19. Dalam Duludu 2017 juga menyertakan pendapat dari Depdikbud mengenai kurikulum, di mana kurikulum merupakan sebuah program yang dirancang dan direncanakan serta dilaksanakan untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan tertentu. Dari pernyataan-pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa kurikulum merupakan suatu program pendidikan yang dirancang dan direncanakan serta menjadi pedoman yang digunakan untuk memenuhi tujuan-tujuan pendidikan. Sebelumnya, fungsi merupakan suatu gambaran yang dijadikan sebuah patokan atau pedoman akan suatu hal. Fungsi kurikulum dapat diartikan sebagai kegunaan dari kurikulum bagi berbagai pihak yang terlibat dalam pendidikan. Menurut WAFI 2017, kurikulum dapat berfungsi bagi berbagai pihak. Di antaranya yang pertama yaitu bagi kepala sekolah dan pengawas, yang kedua bagi guru, yang ketiga bagi peserta didik. Nah, menurut Hamalik dalam Mustafa dan Dwiyogo 2020, terdapat 6 fungsi kurikulum bagi peserta didik. Di antaranya fungsi penyesuaian, fungsi integrasi, fungsi diferensiasi, fungsi persiapan, fungsi pemilihan, dan fungsi diagnostik. Yang selanjutnya yaitu bagi orang tua dan bagi masyarakat. Untuk selanjutnya yaitu penjelasan fungsi kurikulum bagi peserta didik. Yang pertama yaitu fungsi penyesuaian, di mana kurikulum berfungsi sebagai alat penyesuaian peserta didik terhadap lingkungannya, baik secara fisik maupun lingkungan sosial yang senantiasa berubah. Seorang individu dituntut dapat menyesuaikan dirinya secara dinamis dengan lingkungan sekitarnya. Begitu pula dengan peserta didik. Dengan adanya kurikulum ini, diharapkan peserta didik memiliki sifat dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang kedua yaitu fungsi integrasi, di mana kurikulum berfungsi dalam membentuk peserta didik secara utuh, baik dari segi afektif, kognitif, dan psikomotor. Hal tersebut karena peserta didik merupakan bagian dari masyarakat yang mana peserta didik diharapkan dapat berkontribusi baik atau memiliki kemampuan yang diperlukan masyarakat. Fungsi diferensiasi,
karena setiap peserta didik memiliki keberagaman baik dari segi fisik maupun psikis. Kurikulum harus dapat memberikan pelayanan yang baik terhadap keberagaman tersebut. Yang berikutnya yaitu ada fungsi persiapan, di mana kurikulum berfungsi dalam mempersiapkan peserta didik ketika akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih lanjut maupun terjun dalam hidup bermasyarakat. Selanjutnya, fungsi pemilihan. Artinya, kurikulum berfungsi dalam memberikan kesempatan kepada peserta didik dalam belajar sesuai dengan minat dan bakatnya. Dan yang terakhir yaitu fungsi diagnostik, di mana kurikulum dapat membantu, mengarahkan, dan membimbing peserta didik agar dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu peranan kurikulum. Peranan secara umum dapat diartikan sebagai suatu sikap atau perilaku yang ditunjukkan atau dijalankan oleh subjek karena hak dan kewajiban yang melekat pada status atau kedudukannya. Dari pengertian tersebut, dapat kita simpulkan bahwa peran itu terkait dengan keberadaan subjek dalam hubungannya dengan di mana masyarakat itu berada. Maka peranan itu dapat menunjukkan pada apa yang harus dan bisa dilakukan oleh subjek atau dapat berupa individu untuk kepentingan masyarakat. Menurut Omar Hamali, 1990 dalam Prabowo terdapat 3 peranan kurikulum, yaitu yang pertama peranan konservatif, yaitu kurikulum dapat dijadikan sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini kepada generasi muda. Peranan konservatif ini pada hakikatnya menempatkan kurikulum yang berorientasi pada masa lampau. Peranan ini sangat mendasar yang disesuaikan dengan kenyataan bahwa pendidikan pada hakikatnya merupakan proses sosial. Salah satu tugas pendidikan yaitu mempengaruhi dan membina perilaku siswa sesuai dengan nilai-nilai sosial hidup di lingkungan masyarakat. Yang kedua yaitu peranan kreatif, yaitu kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat sekarang dan masa mendatang. Kurikulum harus mengandung hal-hal yang dapat membantu setiap siswa mengembangkan semua potensi yang ada pada dirinya untuk memperoleh pengetahuan-pengetahuan baru, kemampuan-kemampuan baru, serta cara berpikir baru yang dibutuhkan dalam kehidupannya. Dan yang terakhir yaitu peranan kritis dan evaluatif, yaitu nilai-nilai dan budaya yang hidup dalam masyarakat senantiasa mengalami perubahan, sehingga pewarisan nilai-nilai dan budaya masa lalu kepada siswa perlu disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada masa sekarang. Selain itu, perkembangan yang terjadi pada masa sekarang dan masa mendatang belum tentu sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, peranan kurikulum tidak hanya mewariskan nilai dan budaya yang ada atau menetapkan hasil perkembangan baru yang terjadi, melainkan juga memiliki peranan untuk menilai dan memilih nilai dan budaya serta pengetahuan baru yang akan diwariskan tersebut. Dalam hal ini, kurikulum harus turut aktif berpartisipasi dalam kontrol atau filter sosial. Nilai-nilai sosial yang tidak sesuai lagi dengan keadaan dan tuntutan masyarakat ini dihilangkan dan diadakan modifikasi atau penyempurnaan. Dan sampailah kita pada akhir video ini. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Saya Rizka Padilasari pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.